bagaimana positioning dari Kongres Kebudayaan menjadi sebuah alternatif pilihan solusi dari semua persoalan yang sedang dihadapi pada hari ini, baik secara nasional, secara regional, maupun secara global, yang hari ini terjadi perubahan yang sangat masif dan super dinamis dalam tatanan kehidupan peradaban baru pada hari ini. Kongres Kebudayaan, insya Allah sedang dijajaki, Pak Irman sedang mendorong, ini juga akan lintas negara di ASEAN, sedang berproses untuk itu. Nanti Pak Irman akan memberikan banyak hal tentang itu. Tapi yang pasti adalah kegiatan ini sedang menempatkan posisinya dalam merawat kehidupan dan merawat peradaban. Kegiatan ini diharapkan pada posisi yang akhirnya memberikan kontribusi terbesar dalam perspektif kebudayaan. Apa yang harus kita tuju menuju Indonesia Emas 2045? Banyak sekali diskusi dialog yang bicara soal dialog 2045. Tapi ini satu-satunya kegiatan yang saya pernah baca melihat peradaban 2045 Indonesia Emas dalam konteks bingkai kebudayaan. Itu mungkin, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan terlaksana, baik pra-kongres yang akan diisi oleh seminar-seminar yang dilakukan secara online, secara offline maupun secara hybrid, kombinasi antara virtual dan offline, dan juga akan ada nanti podcast. Sedang populer, podcast adalah masa depan, komunikasi masa depan. Sedang disiapkan juga nanti beberapa podcast yang akan memberikan penguatan-penguatan terhadap pelaksanaan Kongres Kebudayaan 2022. Setelah itu puncaknya akan ada Expo dan akan ada Kongres Kebudayaan 2022 yang rencananya kita adakan pada bulan Desember tahun 2022. Apa alasan yang minta saya jadi Presiden Kongres? Karena Pak Musliar rektor senior yang ada hari ini. Rektor senior, saya tidak kadang-kadang ketika ada pertemuan para Wakil Menteri. Enggak, ini belum sampai ke Wakil Menteri ya. Jadi ketika ada pertemuan rektor-rektor, khusus di Sumatera Barat, ada MOU antara Universitas Rama dengan UMSB. Rasanya kalau duduk dekat Pak Rizky itu sudah sebaya dengan anak saya gitu kan. Sehingga ketika beliau-beliau itu memberikan sambutan, yang kita hormati sesepuh kita, saya bilang, waduh, tua betul saya kalau sudah dianggap sesepuh gitu. Tapi karena ini untuk kita, kata Pak Gamawan mengatakan dalam pertemuan itu, Pak Azrul ya, kalau Pak Musliar yang jadi presidennya, siapa saja diajak di Sumatera Barat akademis ini pasti bersedia. Makanya saya terima jabatan itu, Pak Nusirwan, walaupun jabatan beliau sekarang harus kita hormati Pak sebagai Direktur Program Pasar Sarjana, saya nak buahnya di situ. Tapi kalau saya yang ngajak, rasanya beliau sulit untuk mendidakkan, makanya ini bisa berlangsung. Tapi di tengah perjalanan kita rapatnya berpindah-pindah tempat. Ada yang tempat Peri Mevri, ada yang di Pasca Unan, di tempat Pak Nano, di Beto Rama, di STEMI, kemudian di kantor Pak Nano. Di tengah perjalanan yang hampir setiap rapat itu berubah proposalnya Pak. Setiap rapat itu berubah proposalnya. Ada saja inspirasi dari kita-kita ini. Kita-kita ini ingin semuanya sempurna. Tapi ketika di dalam perjalanan saya mendapat gejala sakit ketika itu saya bilang anak-anak juga melarang. Papa katanya, Papa hentikan semua kegiatan. Saya bilang, bagaimana saya menghentikan kegiatan? Minta sajalah izin ke Pak Irman, ke Pak Gamawan bahwa Bapak tidak usah terlalu banyak terlibat di Kongres Kebudayaan, karena memang menjadi pemikiran. Karena kita sudah sepakat bahwa Kongres ini mesti kita buat besar. Ketika itu sudah sepakat untuk mengundang
Presiden Singapura yang berdarah Minang. Kemudian kalau Raja Malaysia sudah pasti ada sangkut pautnya dengan Minangkabau. Kemudian Brunei juga, dan tentu saja Presiden kita akan diundang. Kalau 4 kepala negara hadir di Kongres Kebudayaan kita, alangkah beratnya pekerjaan ketika itu. Mungkin itu juga yang menganukan penyakit ini gitu kan. Sehingga ketika itu terjadi, ya saya minta izin ke beliau, tapi saya yakin dan percaya 2 tokoh kita ini yang jadi ketua steering committee-nya Pak Nusirwan Effendi yang tidak diragukan lagi, ya, kemudian ketua OC-nya wakil ketua Kadin Indonesia yang hari ini dipercaya menjadi wakil rektor di Universitas Andalas. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Presiden kita, alhamdulillah Pak Presiden kita sudah sehat, ya, sementara agak terganggu pemikirannya karena beliau ini merasa baik kok Yuna bisa jalan enggak gitu loh. Tapi sekarang seolah kalau dengan diluncurkan kok mau tidak mau, suka tidak suka, apapun resikonya, ya, no point of return. Jadi tidak ada, ya, jalan mundur, yang adanya kita maju ke depan. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi telah sampaikan, ini bisa terjadi karena betul-betul karena kesadaran kolektif kita. Ya, tidak ada yang menginisiasi, tidak ada yang katakanlah yang memonopoli dalam pemikiran apapun, tapi betul-betul ada rasa kolektif kebersamaan karena adanya sebuah kebutuhan yang dirasakan. Oleh dikarenakan barangkali adanya pembangunan yang minim, ya, pendekatan kebudayaan. Tentu kita bangga dengan apa yang telah kita capai dalam berbagai bidang, ya, karena kita terlalu direcoki dengan kemajuan itu, peradaban itu selalu dengan hal-hal yang berbau fisik, kemajuan gedung, ya, kesejahteraan fisik, mobil dan sebagainya, tetapi lupa kita mengisi jiwa, ya, batin daripada pembangunan ini. Ini yang saya rasakan. Menurut saya apa yang Sumatera Barat lakukan hari ini, Bapak sekalian, yang diinisiasi, yang dimotori oleh para tokoh-tokoh ini, dan ini bukan kita monopoli juga, ini kita akan mengajak semua komunitas, termasuk media massa, pejabat daerah manapun, ya, sehingga ini menjadi sebuah gerakan, ya, gerakan kebudayaan dalam menyelamatkan peradaban, ya, bukan saja dunia atau bukan saja lokal, nasional, dan juga peradaban dunia. Inilah barangkali esensi daripada yang Pak Musliar katakan. Ini berawal daripada keprihatinan kita, terutama kami-kami yang sudah di atas 60 tahun ini. Saya cuma dibalut pakai jas, sebetulnya dingin hari ini saya. Jadi bukan kena gaya-gaya nih, harus pakai batik. Cuman dia agak meradang sedikit, tapi dia balik Pak Musliar agak semangat, aku agak semangat ya. Kebudayaan transformasi digital global yang sudah akan menjadi pola hidup manusia, tidak usah menunggu 2045, tetapi sekarang kita sudah rasakan, mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan sudah sangat berbeda. Kemudian apa yang menjadi persoalan? Identitas bangsa Indonesia mau kemana nanti? Kita tetap jadi orang Indonesia, tetapi siapa orang Indonesia itu pertanyaan besar. Kita orang Indonesia, tapi siapa orang Indonesia menjadi pertanyaan besar. Jadi jangan heran karena
dengan ilmu saya, ada di dunia ini masyarakat meskipun dia orang kebudayaan tertentu, tapi dia bukan orang kebudayaan tertentu. Mohon kerjasamanya kita hitung mundur pada hitungan ke-10 hingga nanti selesainya pemutaran video cek ini. Baik, kita hitung mundur. Baik, kita hitung mundur di hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan secara resmi Kongres Badan 2022 menuju Indonesia Emas 2045 telah resmi kita buat. Baik Ibu, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu, saya kepada Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Budaya Indonesia